Salam sejahtera saudara yang kekasih. Konsumtif yang produktif. Nah, ini bagian terakhir yang akan kita pikirkan, yaitu kejujuran. Nah, kejujuran ini akan kita bacakan dari Amsal pasal yang ke-11 ayat yang ke-11. Amsal 11 ayat 11. Berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Nah, kata-kata Amsal atau kata-kata bijak ini menjadi sangat menarik untuk pikirkan bersama-sama. Berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Saudara-saudara, mencari kejujuran untuk berbicara apa adanya bukan lagi hal yang sederhana. Manusia sudah terlatih untuk berdiplomasi karena kebanyakan mendengar diplomasi daripada para politisi. Begitu ya. Masyarakat semakin pintar memainkan peran bersandiwara karena sudah terlalu banyak menonton telenovela. Kan begitu. Akhirnya kita ahli karena kita sudah menjadi pemain-pemain yang mampu membaca ini, membaca itu. Maka mampulah kita menampilkan diri sekaligus kata-kata manis di dalam banyak aktiviti. Tetapi sebetulnya jauh dari mutu, jauh dari kebenaran. Nah, saudaraku yang kekasih, kejujuran harus menjadi sesuatu yang penting di dalam hidup kita. Kita harus konsumtif terhadap kejujuran supaya kejujuran menguasai seluruh aspek hidup kita. Sehingga yang mengalir dari kita itu adalah sesuatu yang memang dibutuhkan, perlu untuk orang banyak. Dan ketika orang mendapatkan benefit dari apa yang kita katakan, kita pun mendapatkan benefitnya. Karena itu perlu jujur. Itu sebab ketika Amsal mengatakan berkat orang jujur memperkembangkan kota itu indah sekali kan. Tetapi memang betul orang-orang fasik itu meruntuhkannya. Karena memang membuat mereka kekacauan yang sangat luar biasa. Itu yang mereka hasilkan. Karena itu saudara yang kekasih, apapun yang kita kerjakan, bela kita kerjakan untuk dalam rangka memuji, memuliakan nama Dia. Apapun yang kita kerjakan harus dalam rangka mengagung-agungkan Dia, Tuhan kita. Sehingga akhirnya menjadi sungguh-sungguh satu fakta yang aktual di dalam kehidupan ini. Nama Tuhan ditinggikan. Nah, saudara yang kekasih, di dalam pemikiran-pemikiran seperti inilah butuhnya kita memperhatikan sikap konsumtif terhadap kejujuran itu sendiri. Supaya menjadi satu sikap yang sungguh-sungguh, yang memuji, memuliakan nama Tuhan kita. Karena jikalau tidak, kita akan kehilangan gairah di tengah-tengah kehidupan ini. Kita akan ditelan oleh gelombang zaman yang sangat menakutkan ini. Karena itulah kita berjalan di dalam satu kesungguhan yang utuh di tengah-tengah kehidupan. Nah, saudara yang kekasih, ketika kita membangun semangat, ketika kita membangun gairah untuk memuji, memuliakan namanya, ketika kita membangun gairah untuk mengagung-agungkan Dia, kita memerlukan kejujuran yang sejati di dalam hidup kita. Saya kira hidup sekarang ini sudah seperti saya bilang, akhirnya permainan-permainan yang sangat menyedihkan. Sebagai pendeta, nggak gampang loh saudara, untuk kita tampil apa adanya. Tuntutan jemaat itu macam-macam. Ya, kadang-kadang kalau udah selesai kebaktian, kita nyalam orang. Aduh, saya susah itu kalau jadi orang. Aduh, apa kabar? Misalnya ya, tampil lembut. Gitu. Habis, bukan tipe saya begitu loh. Saya ini orangnya blas-blus saja gitu kan. Apa saya mesti begitu? Demi menyenangkan hati orang banyak. Katanya modelnya mesti begitu. Ya enggak lah. Aku adalah aku ya. Seperti aku beginilah. Suka kau syukur, enggak suka mau apa aku kan. Gitu aja lah saudara. Tapi saya mau jujur, ini adanya saya. Enggak ada yang ditutupin. Saya enggak bisa memenuhi tuntutan selera orang lain. Lalu saya mesti berubah dalam pengertian menjadi munafik. Kalau berubah jadi kebaikan, berubah seperti apa yang Tuhan mau, itu kan kerinduan kita. Tapi tipikal atau karakter orang dalam hal ini bukan good or bad-nya. Tipikal atau temperamen begitu ya. Kan beda-beda. Setiap orang kan punya karakteristik. Maka saya jadi saya lah. Saya tak mau jadi orang lain. Atau saya tak mau jadi tuntutan kayak orang lain. Tapi saya mau jadi seperti yang dituntut Tuhan. Itu harus. Nah, kejujuran memang selalu gak enak, saudara. Apa adanya itu selalu gak enak. Yang jelek kita bilang jelek. Kuping orang gak suka. Kan orang jelek selalu pengen dibilang bagus. Terus story inilah lucu sebetulnya. Manusia itu memang tak suka kejujuran. Ya, saya cuma guyon. Kalau suami istri, suaminya pulang malam. Istri nanya, dari mana Pak? Rapat. Oh iya, senang kan ya? Tapi udah ada masalah dia bilang gini, lo kok gak terus terang sama gue? Kan begitu. Terus terang dong. Kan begitu saudara. Nah, oke. Suami pulang malam. Tanya sama istri. Papa dari mana? Habis makan tadi sama siapa? Ada sama teman papa. Teman mana? Teman wanita. Anda bisa terima? Geger, ribut, berantem. Cowok kan? Gue bilang rapat aman. Gitu. Begitu bilang makan sama teman wanita, ribut. Padahal belum tentu ngapa-ngapain. Oh, udah langsung rame dah, geger dah. Hanya laki-laki bilang, udahlah. Memang namanya ibu-ibu itu senangnya dibohongin. Gitu. Bawain hadiah. Padahal bukan sih kita ngasih hadiah. Begitu kan? Waduh, seserunya ini kalau begini kan.
Tapi sebaliknya mungkin ada juga ibu begitu terhadap anaknya. Atau istri terhadap suaminya, samalah. Pokoknya kita ini, permainan-permainan kita ini, kalau namanya kosmetik itu suka banget, begitu kan. Kurang bisa kita ini jujur, saudara. Semua serba kosmetik. Kosmetik dalam senyum kita, kosmetik dalam perilaku kita. Nggak ada yang transparan. Padahal dikatakan orang jujur itu memperkembangkan kota. Kemunafikan itu hanya meruntuhkannya. Karena itu, saudara-saudara, mari jadi orang yang jujur. Mengkonsumsi kejujuran dengan penuh kerakusan. Karena jujur akan menimbulkan, menerbitkan, melahirkan mutu-mutu yang hebat. Yang orang akan selalu tinggi. Kejujuran memperkembangkan kota, betul. Karena jujur membuat orang tidak korupsi. Biaya pembangunan ya untuk pembangunan lah, jangan ditilep. Kan begitu. Jujur itu ngomong apa adanya. Kalau di bank 5 juta, bilang 5 juta. Tapi jangan ngaku dong 50.000 supaya dapat sumbangan. Jangan gitu dong. Alasannya, oh iyalah kalau kita bilang 5 juta ntar gak disumbang. Bilang aja 50.000. Kan gawat itu. Saudara, banyak orang-orang Kristen modelnya begitu. Kenceng banget makan uangnya. Hati-hati. Atas nama kekristenan, atas nama yayasan. Udah banyak gak karu-karuan. Kita bikin yayasan juga deg-degan gitu. Yang dipertaruhkan apa? Ya integritas udah. Nama udah dah. Memang sulit kok. Karena banyak yang gak benar. Setuju saya. Banyak orang tanya sama saya, Pak itu yayasan-yayasan banyak gak benar. Setuju. Bukan cuma yayasan, gereja juga banyak gak benar. Ini kenyataan pahit. Karena itulah kita bersyukur ketika masih banyak anak-anak Tuhan. Yang takut akan Tuhan. Yang berusaha menegakkan kejujuran lebih dari apapun. Kalau memang karena itu harus ada risiko dan dia mau menanggungnya. Kejujuran penting, saudara. Orang banyak sekali menjadi bermain sandiwara. Kalau itu sudah soal biaya. Saya suka mengatakan banyak orang menjual kemiskinan di daerah. Hanya untuk mendapat keuntungan bagi pribadinya. Kami bersyukur. Ketika mengerjakan pelayanan-pelayanan di pedesaan. Tidak ada satu orang pun yang mengambil uang dari situ. Semua pengurus orang-orang sudah mapan. Cukup untuk uang. Termasuk saya sebagai pendeta dan juga pendiri. Di yayasan kita ada ketentuan. Kalau untuk traveling ke lokasi yang pendeta dibiayai oleh yayasan. Tiketnya, bukan gajinya. Tetapi itu pun sering. Saya harus berangkat dengan traveling biaya sendiri. Karena lihat uang yayasan tidak terlalu cukup. Berat? Oh ya berat buat saya. Iya kan? Karena itu kan gerecokin dompet. Udah kerja kagak digaji pakai bayar sendiri lagi kan begitu. Dan saya kan gak punya income. Teman-teman lain pekerja punya income. Kalau mereka tahu mereka dukung. Jangan pergi sendiri. Bayar aja nih. Nah, tapi kadang-kadang saya juga gak mau bebani orang. Pergi aja sendiri. Ada aja berkat Tuhan pakai. Habis itu habis. Besok datang lagi kan gitu. Tapi nikmat kok saudara. Waktu kita mulai lakukan, waktu kita mulai jalani, jadi lain. Nikmat sekali, indah sekali. Tuhan tolong kita, Tuhan pimpin kita. Beda saudara yang kekasih. Ya. Jadi bagi saya, ini penting sekali. Kejujuran itu yang Tuhan lihat. Kejujuran itu akan melancarkan berkat. Kejujuran membuat orang tidak korupsi, kota bisa dibangun. Kejujuran melancarkan berkat dari Tuhan, maka pembangunan terus berjalan. Kan begitu. Kejujuran akan membuat transparan dan melibatkan semua orang karena tidak ada yang disembunyikan. Maka orang semua terlibat, orang merasa senang dan semua kerja. Pembangunan kota kan beres. Iya dong, semua orang terlibat dengan enjoy kok. Karena memang tidak ada yang disembunyikan. Gak ada geng-gengan, gak ada kelompok-kelompok elit dan seterusnya. Kejujuran. Gak ada trik-trikan di sana. Kejujuran. Apa adanya saja. Kejujuran. Kalau memang jelek ya jelek lah, mau diapain. Kejujuran. Kalau memang bagus ya bagus lah. Gak usah dikurang-kurangi. Yang jelek jangan ditambah-tambahin. Enak? Enggak. Gampang? Enggak. Memang iya sih, kagak enak dan susah. Tetapi harus kan. Itu tuntutan Alkitab yang harus kita lakukan. Karena itu, sikap konsumtif terhadap kejujuran menjadi penting. Ya. Saya itu kadang-kadang suka malu. Ada sesuatu hal spontan aja kita ngomong. Otomatis deh itu ya. Suka-suka kagak jujur juga kan. Keluar tuh, aduh, kok ngomong begitu. Enggak ada sih maksud jelek, tapi spontan aja. Kenapa? Bakat lahiriah, kira-kira begitu ya. Bisa aja tuh tiba-tiba ngomong sesuatu. Malu kita jadinya. Tapi udah kadung ngomong. Nah itulah repotnya lagi. Udah kabur ngomong, kita pertahankan. Malu kan kalau diomongin lagi. Lucu ya. Aneh. Tapi kemudian saya baru ngerti apa yang dibilang Paulus. Memang benar. Yang baik kita inginkan. Yang kita lakukan justru apa yang tidak kita inginkan. Yang jelek yang kita bikin. Maka hidup memang sebuah pertempuran. Hidup sebuah pertarungan. Ya, yang harus dimenangkan. Karena di sana pada waktu suara Tuhan bicara. Ya, bakat kedagingan yang dipengaruhi setan itu pun nongol-nongol terus itu. Kan gitu. Maka itu kita harus sadar, bertarung. Karena itu kejujuran perlu dilatih. Dari yang kecil-kecil. Gitu. Mulai membesar, mulai menghebat. Kalau enggak bisa. Gagal kita.
Karena itulah kita perlu mempertaruhkan di tengah-tengah kehidupan kita. Supaya kejujuran itu menjadi aktual di dalam kenyataan hidup ini. Nama Tuhan dipermuliakan di sana. Nah ini menjadi pertarungan hidup kita, saudara. Jujur itu kelihatannya sederhana. Jujur itu kelihatannya kecil. Tetapi akibat yang ditimbulkannya sangat luar biasa. Pepatah Indonesia bilang begini ya. Sekali lancung ke ujian seumur hidup orang tidak percaya. Pentingnya kejujuran. Pentingnya kejujuran. Jadi artinya bangsa kita saja bisa tahu kok kejujuran itu penting. Orang-orang Chinese bilang kalau dagang apa yang paling dimodalkan? Apa modal utama? Kepercayaan. Kejujuran. Penting sekali kejujuran. Modal dagang utama. Tapi berapa banyak orang Kristen tidak jujur? Waduh, repot kita. Banyak. Ya. Sedih, saudara. Lain di mulut, lain di hati. Mulut ngomong haleluya, puji Tuhan, salam Allah Maha Kuasa. Tapi kata-kata tidak bisa dipegang. Sudah rapat resmi pun masih dilanggar. Aneh, tapi nyata. Ya, kadang-kadang tragedi juga saya ketemu sesudah saya pendeta ini. Gendeng nih orang kita bilang begitu. Kesel rasanya. Tapi kemudian pikir-pikir lagi, aduh, susah amat ya jadi orang baik gitu. Karena kesel pun harus kita doakan kan gitu. Padahal jengkel loh ini, enak ini. Ya, duduk lagi. Ngomel-ngomel. Akhirnya ya kata Tuhan lah, urusan Tuhan lah kan gitu. Saudara mulai membayangkan coba sendirilah. Betapa repotnya gitu. Karena seringkali kejujuran tidak mampu dihargai dan tidak diberi tempat oleh banyak orang. Maka orang mulai melakukan kejujuran. Kerja jujur matilah Pak katanya. Kerja jujur gak berhasil lah Pak, gak produktif lah. Siapa bilang sih? Kalau Anda bodoh memang gak berhasil. Orang jujur pada kemampuan diri. Orang jujur menambahi kemampuan diri. Siapa bilang berkatnya susah, hidupnya susah? Tidak, belum lakukan. Lakukan dulu. Jujur itu kan mesti semua kan. Di dalam seluruh aspek kehidupan. Nggak main cuma comot-comot satu kasus aja. Nah oleh karena itulah bagaimana sekarang kita mengkonsumsi kejujuran dan berani mendemonstrasikan itu. Karena itu akan menjadi citra, itu akan menjadi model, itu akan menjadi buah yang langsung dilihat banyak orang. Dan hanya mereka tahu. Kita orang-orang jujur dan mereka tahu. Jujur itu hanya karena Tuhan hidup di dalam hidupnya. Nah saudara yang kekasih, mau kemana saudara lari? Mau kemana saudara pergi? Hidup yang paling betul, hidup yang paling pas, hidup yang paling benar cuma satu. Tunduk kepada apa yang Tuhan katakan. Janganlah kita menjadi orang-orang fasik yang kemudian meruntuhkan pekerjaan Tuhan. Janganlah kemudian kita menjadi orang-orang fasik yang datang dan menjadi batu sandungan. Janganlah kita menjadi orang-orang fasik yang bukan membuka tetapi sebaliknya menutup pintu surga. Jangan sampai Tuhan marah pada kita. Lalu menyingkirkan kita dan berkata, pinggir kau halang-halangi pintu ke surga. Karena perilakumu. Hati-hati. Harta memang bisa membuat orang gelap mata. Tak peduli lagi pada kejujuran. Justru mengangkanginya. Tapi demi Tuhan yang hidup. Lebih baik Anda miskin. Asal Anda mampu hidup jujur. Banyak hal menghantui kehidupan banyak manusia. Satu kali kau tidak jujur. Ketidakjujuran kedua sudah menanti di depan hatimu. Dan akan mengalir deras menguasai seluruh hidupmu. Karena itu kau harus mengkonsumsi banyak-banyak kejujuran. Supaya kau produktif di dalam kejujuran. Muakan sebanyak-banyaknya. Telan sebanyak-banyaknya. Supaya kau tertolong dan aman. Atau kau akan habis terlindas. Oleh karena itulah di tengah-tengah kehidupan dan pergumulan kita. Tuhan harus selalu ditinggikan dan nomor satu. Lebih dari apapun yang bisa kita pikirkan, kita kerjakan, kita lakukan. Oleh karena itulah. Kejujuran harus menjadi bagian yang kuat di tengah-tengah kehidupan kita. Di dalam hidup berjemaat. Mari kita belajar jujur dalam kehidupan ini. Jujur terhadap diri sendiri. Siapa kau? Ceritalah apa adanya. Kalaupun ada rahasia yang harus kita simpan. Itu bukan dalam rangka tidak jujur. Lain dong ya. Memang ada rahasia harus disimpan. Kan kita bisa bilang maaf. Sorry itu rahasia ini saya tidak bisa cerita. Tapi jujur terhadap diri. Lihat siapa kita. Jangan cerita-ceritakan lebih. Jangan ngaku-ngaku anak gubernur. Padahal hanya karena bapak kita kerja di kantor gubernur. Kan begitu. Jangan ngaku-ngaku dan pelantak-pelentek anak orang kaya. Padahal kita anak orang biasa-biasa saja. Pakailah pakaianmu. Sejauh yang menunjukkan kemampuanmu. Tidak usah kau paksakan pakaian mewah. Hanya untuk menunjukkan kau hebat. Padahal kau tinggal. Rumah pun tak punya. Tak perlu. Oh penampilan kan penting Pak. Bukan. Nggak penting. Siapa bilang nggak penting. Anda juga bukan karena kere atau nggak punya rumah lalu pakainya compang-camping. Kan tidak itu yang saya bilang. Tapi jujur. Jujurnya apa maksudnya Pak? Waktu Anda pakai itu apa yang mau Anda katakan? Itulah masalahnya.
Tanpa sadar dengan pakaian pun kita sudah terlatih untuk tidak jujur. Untuk menutup-nutupi keadaan sebenarnya. Tidak penting lah. Harga diri bukan pada pakaian kok. Pada diri kita kan. Jujur terhadap diri. Ya. Senyum kalau memang Anda mampu senyum. Katakan sorry kalau tidak bisa. Jujur terhadap diri. Suka katakan suka, tidak katakan tidak. Kalau itu menjadi kelemahan kita ya kita perbaiki. Tapi paling tidak kita sudah jujur pada diri kita. Kan gitu saudara. Jujur terhadap sesama kita. Ketika kita berkata-kata dengan orang lain. Jujur terhadap sesama kita. Jangan membohong-bohongi. Atas nama Tuhan bawa-bawa lagi begitu kan. Kalimat kita mesti bisa dipegang. Ya dulu teman saya suka bilang gini. Kambing itu talinya dipegang. Orang omongannya. Sekarang banyak orang omongannya gak bisa dipegang. Bukan orang-orang biasa. Pendeta-pendeta pun begitu. Bisnismen Kristen pun begitu. Matilah kita. Omongannya gak bisa dipegang. Hari ini A besok bisa jadi B, hari ini B besok bisa jadi C. Kan gawat. Awas, jangan ada tipu muslihat. Jujur. Itu penting dalam hidup kita. Jujurlah terhadap Tuhan. Apalagi Tuhan. Masa Tuhan juga mau kita kadalin begitu ya. Anak muda bilang mau dibohong-bohongin. Gila betul. Tuhan maha tahu kok mau dibohong-bohongin. Tapi itulah kita. Saking kurang ngajarnya. Berani kita bohong sama Tuhan. Waktu apa Pak bohong? Waktu doa itu. Udah doa kayaknya hebat banget. Kami ini, kami itu. Padahal gak begitu. Terus malaikat sampai capek teriak di sorga. Alah bohong lo, bohong lo, bohong lo, bohong lo. Kan begitu saudara. Iya kan. Banyak orang khotbah cinta kasih kejujuran. Dia timpe kiri, dia timpe kanan. Malaikat teriak. Bohong lo, bohong lo, bohong lo. Aduh saudara. Malu kita lah. Jangan gitulah. Iya. Apa artinya nama kalau busuk semuanya? Apa artinya popularitas? Kalau sampah yang datang pada hidup kita. Karena itu perlu kita jujur. Untuk membedah diri kita. Ya. Kita tak perlu menghakimi orang lain dia jujur apa tidak. Tapi kita perlu membedah dan menghakimi diri sendiri. Kita jujur atau tidak. Setiap orang yang tidak jujur akan berurusan dengan Tuhan. Biarlah mereka berurusan dengan Tuhan. Kita ingatkan mereka. Mereka tidak mau ya silakan. Tetapi kita dan sekali kita. Yang tahu kebenaran itu. Mau melakukannya. Mari kita jujur. Kita banyak tidak jujur. Saya banyak ada hal-hal yang tidak jujur. Saya mesti belajar. Tak boleh tidak. Paling tidak saya jujur untuk mengatakan saya tidak jujur. Ya, ngerti maksudnya ya? Nah, saudara mesti belajar untuk terbuka dan apa ada. Sekali lagi, saya rasa itu tidak enak. Betul kok. Tapi ketika kita bisa mulai melakukannya, makin lama kita makin bebas. Betul-betul hidup itu. Nggak ada keterikatan karena memang tidak ada yang disembunyikan. Nggak ada yang dimanipulasi kan. Free betul-betul. Indah itu. Kiranya Tuhan menolongmu. Tuhan menolong. Konsumtiflah dalam kejujuran. Rakuslah. Maka kita akan membangun kota. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk apa yang bisa kami pikirkan pada kesempatan ini. Biar Tuhan yang menyempurnakannya dalam kasih Tuhan. Mampukan kami melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Supaya sungguh-sungguh hidup kami mencerminkan kasih-Mu. Kami mau menyerahkan seluruh pergumulan hidup ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang hidup. Kami naikkan doa kami dan kami mohon pimpinan Tuhan senantiasa. Terpujilah Tuhan.